Di video ini kita akan memberikan rekomendasi laptop harga 5-6 jutaan buat bulan Juli sampai Agustus tahun 2026. Yo guys, Raga aja bersama Rah Krisna di sini, dan kali ini kita akan memberikan rekomendasi laptop yang range harganya di 5-6 jutaan. Ada 5 laptop yang akan kita bahas dengan harga yang paling terjangkau di 5 jutaan kecil sampai mentok-mentok di 6 jutaan, 6,8, 6,9. Dan biar lebih gampang memilih laptop yang sesuai, kalian bisa gunakan chapter yang udah kami sediakan ya. Sip, langsung aja kita mulai dari laptop yang pertama. Laptop 5-6 jutaan dibuka oleh Zyrex Detach Pro versi 2. Di bulan Juli 2026 ini, Detach Pro versi 2 adalah salah satu laptop yang paling gampang kita rekomendasikan. Pasalnya, di kelas 6 jutaan, laptop ini punya performa paling kencang. Bahkan dengan ranking 2-nya aja skornya terpaut cukup jauh cuy. Semua ini berkat CPU AMD Ryzen 5 6600H yang dikombinasikan dengan iGPU kencang AMD Radeon 660M. Combo ini bisa menghasilkan 10.200-an poin pada Cinebench R23 Multicore dan 3.700-an poin pada 3D Mark Firestrike. Dengan skor tersebut, Detach Pro versi 2 akan cocok buat kamu yang butuh laptop untuk kegiatan lebih berat. Misalkan dipakai ngedit video Full HD, belajar 3D design, main game casual, sampai mainin game AAA di settingan rata kiri. Untuk RAM-nya, dia punya kapasitas 8GB DDR5 4800 MHz dengan SSD yang udah lega 512GB M.2 NVMe. Yang juga menarik, speed SSD-nya udah kencang karena dia udah pakai NVMe Gen 4. Gak cuma itu, kita masih dikasih satu slot RAM DDR5 ekstra plus satu slot SSD M.2 ekstra. Untuk FPS gamenya bisa kalian cek aja di scene berikut ini. Selain performa, layar dari Zyrex Detach Pro versi 2 ini juga tergolong bagus. 14 inch IPS Full HD dengan 60% sRGB dan kecerahannya di 250 nits. Kalau perlu dibawa-bawa, baterai 60 Wh-nya ini bisa diajak kerja ringan nggak kurang lebih 8 jam. Terus bobotnya juga tergolong ringan ya, di 1,38 kg dengan tebalnya kurang lebih di 1,85 cm. Soal port juga lengkap ya, dengan USB-C hingga micro SD card reader. Laptop 5-6 jutaan selanjutnya adalah Axio Hype AMD X1. Seri Hype yang baru dirilis ini juga masuk jadi salah satu rekomendasi khususnya buat kamu yang budgetnya di 5 jutaan kecil. CPU-nya pakai AMD Athlon Gold 3150C yang dikombinasikan dengan AMD Radeon Vega 3. Kombinasi ini menghasilkan skor di 205 poin pada Cinebench R23 Multicore dan 1098 poin pada 3D Mark Firestrike. Memang secara angka sih kesannya kayak biasa aja dan mungkin sedikit kurang kencang. Cuman setelah kita pakai buat kerja dengan buka aplikasi Notion, Figma, Google Doc, dan semacamnya, performanya ini tergolong cukup lancar dan stabil. Hal ini mungkin juga didukung oleh RAM-nya yang tergolong oke ya. 8GB DDR4 2400 ya, 2400 MHz, dan SSD alias storage-nya dia sudah bertipe SSD SATA. Meskipun ya secara kapasitas ini ngepas banget, cuma 128GB aja. Untungnya kita masih bisa mengganti SSD bawahnya kalau kedepannya udah punya budget buat beli storage yang lebih gede. Dan kita juga dikasih satu slot RAM ekstra ya. Aku juga suka sama layar dari Hype AMD X1. Ukurannya 14 inch dengan panel yang udah IPS dan resolusi yang sudah Full HD. Cocok lah buat pemakaian seorang siswa ataupun mahasiswa. Untuk baterai sendiri, dia punya kapasitas 45,6 Wh yang kurang lebih bisa dipakai sekitar 4 jam aja buat pemakaian ringan. Jadi ya tetap harus sedia colokan kalau kita mau FC di luar rumah. Bobotnya sendiri 1,43 kg dengan tebal 1,94 cm. Masih oke lah ya buat dibawa kemana-mana. Kemudian untuk portnya udah tergolong lengkap dan kalian bisa cek di list ini.
Laptop 5-6 jutaan selanjutnya adalah Tecno Megabook K15s. Megabook K15s ini adalah pilihan yang cocok kalau kamu butuh kombinasi antara layar lega, performa stabil, dan baterai badak. Yes, 3 faktor itulah yang membuat Megabook bisa kita rekomendasikan. Pertama, performanya. CPU-nya pakai AMD Ryzen 5 7430U yang dikombinasikan dengan AMD Radeon Vega 7, RAM 8GB DDR4 3200 MHz, dan SSD lega 512GB M.2 NVMe Gen 3. Kombinasi ini menghasilkan skor 8000-an poin di Cinebench R23 Multicore dan 2300-an poin pada 3D Mark Firestrike. Artinya selain dipakai buat kerjaan yang ringan, dia harusnya udah lancar juga buat ngedit video Full HD ataupun mainin game casual. Opsi upgrade-nya juga masih ada nih, dimana kita dikasih 1 slot RAM ekstra dan SSD bawaannya masih bisa kita ganti. Untuk FPS game bisa kalian cek aja di scene berikut ini. Kelebihan yang kedua ada pada layar yang lega. 15,6 inch IPS Full HD dengan akurasi warna 64% sRGB dan kecerahan kurang lebih di 290 nit. Layar leganya tentu bikin kerja jadi lebih enak, terutama buat kamu yang sering ngolah data di Excel atau Google Sheet. Kelebihan yang ketiga adalah baterai jumbo 70 Wh. Yes, baterai ini bisa kita pakai nonton film offline hingga 15 jam atau mungkin buat dipakai kerja ringan kurang lebih bisa 7-9 jam. Untuk bobot sendiri, Megabook K15 ada di kisaran 1,6 kg dengan tebal 1,67 cm. Terakhir, portnya udah lengkap dan dia udah punya USB-C full function. Laptop 5-6 jutaan selanjutnya adalah Acer Aspire Lite 14. Ini dia, pilihan laptop dari brand global. Cocok buat kamu yang pengen laptop pasti-pasti aja. Yaps, kita tahu lah ya, Acer ini udah terkenal dengan reputasinya dengan laptop yang awet sampai bertahun-tahun. Soalnya secara spek, ya dia pastinya kalah dengan laptop-laptop lokal di kelas harga serupa. Cuma lagi-lagi buat kebutuhan laptop untuk produktivitas ataupun kerjaan atau kuliah, Aspire Lite 14 masih bisa kita handalkan. CPU-nya dia pakai Intel N150 dengan grafis Intel USD Graphics. Buat ini menghasilkan skor 2800-an poin pada Cinebench R23 Multicore dan 1200-an poin pada 3D Mark Firestrike. Memang secara skor nggak ada yang bisa kita banggakan ya, cuman masih oke lah buat dipakai kerjaan ringan kayak ngetik-ngetik ataupun bikin presentasi. Untuk RAM-nya dia punya kapasitas 8GB DDR5 4800 MHz dengan SSD 512GB M.2 NVMe Gen 3. Baik RAM maupun SSD itu sama-sama masih bisa kita ganti. Beralih ke layar, Aspire Lite 14 punya layar 14 inch IPS Full HD Plus dengan akurasi warna di 45% NTSC. Warnanya cakep dengan rasio layar yang udah enak buat dipakai kerja. Baterainya juga tergolong oke, 45,6 Wh yang kalau dipakai kerjaan ringan atau streaming video itu kurang lebih di 10 jam daya tahannya. Dan yang paling aku suka, bobotnya super ringan, cuma 1,17 kg dengan tebal 1,78 cm. Portnya sendiri tergolong lengkap dari USB-C sampai micro SD card reader. Laptop 5-6 jutaan yang terakhir adalah SPC Live 5. Gebrakan baru dari SPC. Seri Live 5 ini ternyata punya spek yang bersaing di kelas 6 jutaan cuy. Nih, lihat aja ya, CPU-nya sudah menggunakan Intel Core i5 12450H yang dikombinasikan dengan Intel USD Graphics. Dia memang masih belum sekencang di Tech Pro versi 2, tapi sudah di atas rata-rata laptop 6 jutaan lainnya. 8600-an poin pada Cinebench R23 Multicore. Otomatis, laptop ini nggak cuma handal buat kerjaan ringan, tapi udah bisa dipakai buat belajar ngedit video, 3D design, bahkan main Genshin dan Valorant. Untuk RAM sendiri, dia punya kapasitas 8GB DDR4
3200 MHz dan SSD-nya tergolong lega nih, 512 GB M.2 NVMe Gen 3. Dan RAM-nya ini masih bisa kita upgrade karena masih ada satu slot RAM DDR4 ekstra serta SSD bawaannya masih bisa kita ganti. SPC Live 5 dibekali layar 14 inch IPS Full HD dengan color gamut 45% NTSC dan tingkat kecerahannya di 250 nits. Ini adalah layar yang udah standar bagus dan enak lah buat dipakai harian. Untuk baterai dia nggak begitu wah karena kapasitasnya di 50,7 Wh yang kurang lebih bisa dipakai kerja ringan kisaran 5-6 jam. Kalau mau dipakai WebC, bobot 1,41 kg dengan tebal di 1,78 cm-nya juga tergolong pundak friendly. Kemudian untuk port bisa kalian cek aja di sini. Yo guys, itu dia 5 laptop harga 5-6 jutaan yang kita rekomendasikan di Juli sampai Agustus tahun 2026. List lengkap dari kelima laptop tadi bisa kalian cek aja di pojokan video, dimana di sana ada keranjang YouTube Shopping dan di sana juga harusnya akan ada harga terupdate. Ini penting ya karena bisa jadi harganya berubah lagi ya, biasanya kan naik lagi gitu. Tapi semoga ketika kalian ngecek harganya bisa lebih murah. Dan semoga juga ketika kalian ngecek nanti di 77, 88 atau akhir bulan lagi ada promo ya biasanya. Jadi dicek aja, siapa tahu kalian bisa dapetin harga terbaik. Nah, kalau masih punya saran, masukan atau pertanyaan silahkan drop juga di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang sudah nonton. Like kalau kalian suka, dislike kalau suka, dan kita ketemu di video selanjutnya. Apa lagi ya? Weekend dulu nggak sih? Belum mikirin konten.